Kenapa? Di sini, Cek. Teriakan gemuruh di satu stadion itu ya, para tamu undangan itu luar biasa ya. Cuman ya itu ya, sayang sekali kok ya nggak kelihatan tuh ya kelompok dari partai berapa 16% ya, dan juga dari kelompok siapa 24% itu nggak datang. Aduh ya, kita paham lah ya, pasti kepanasan. Megawati itu diundang bro ya, sebagaimana beliau adalah mantan presiden, beliau juga ketua partai, semua ketua partai itu diundang ya, tapi beliau tidak hadir. Mungkin beliau ini sedang nggak enak badan atau gimana ya, kita maklumi ya karena usia. Dan juga Mbah Amin juga nggak datang. Tapi dia, apalagi dia si Amin itu ya, ketua umum partai apa sih, partai Burik atau partai apa, juga nggak datang ya, nggak penting juga lah ya. Terkait dengan Pak Hasto, Pak, kemarin pra peradilan ditolak oleh PN Jaksa. Tidak diterima gitu, Pak. Itu iya kan? Iya. Bukan ditolak, iya. Tidak diterima. Iya. Emang benar untuk masuk dalam koalisi pemerintahannya Pak Prabowo, PDIP mensyaratkan untuk mengganti Kapolri? Loh, kok bisa sih? Emang salahnya Kapolri apa? Kapolri dianggap terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan selain Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI juga masuk dalam isu pergantian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan peringatan ulang tahun Gerindra ke-17 yang sangat fenomenal kemarin gitu ya. Kenapa saya katakan fenomenal? Karena di momen tersebut ya, kita ketahui bersama Prabowo telah membungkam ya, muncung para sengkuni, para pengamat politik jadi-jadian ya, kemudian kader elit partai terbesar di Indonesia yang selama ini suka sekali mencaci, memaki, menyudutkan, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Akhirnya ya tidak sedikit ya yang merasa sakit hati ya dengan pidatonya Prabowo tersebut. Ya siapa lagi yang sakit hati kalau bukan si kader-kader kebo, anak-anak kebo, ya kan, anak-anak wabah, anak-anak onta, ya golongan sengkuni, sudrun, kadrun, badrun, dan trun yang lain ya toh. Cuma banyak neti yang mempertanyakan teman-teman ya, kenapa kok dalam acara yang spesial tersebut ya, yang dihadiri oleh banyak tokoh dan juga ketua umum parpol ya, kok nggak ada emak kebo, kok nggak ada ya semacam ibu ketum gitu loh, atau minimal itu kelasnya sekjen lah ya, si moncong kura-kura gitu. Katanya sih mereka sedang kelojotan ya, hingga kejang-kejang saat ini. Jadi ya walaupun sudah diundang, tapi ya tetap nggak mau datang lah ya, daripada nanti kejang-kejangnya itu berefek lebih parah lagi menjadi stroke stadium 5. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini menarik banget ya, di Rakernas ulang tahun ke-17 Gerindra ya, Bapak Prabowo menggebu-gebu mengatakan kita berada di sini sekarang dan kita besar itu karena dukungan seorang Bapak Jokowi. Teriakan gemuruh di satu stadion itu ya, para tamu undangan itu luar biasa ya. Cuman ya itu ya, sayang sekali kok ya nggak kelihatan tuh ya kelompok dari partai berapa 16% ya, dan juga dari kelompok siapa
24% itu nggak datang. Aduh, ya kita paham lah ya, pasti kepanasan karena di pidato Bapak Prabowo yang lain juga menyinggung bahwasanya sindiran-sindiran dari orang tertentu dan ketidaksukaannya ya, kebersamaan seorang Prabowo dan Jokowi ini disindir lagi sama Bapak Prabowo. Kalau sampai datang yang ada kejang-kejang, tahu nggak sih? Tanggal 15 ini sepertinya PDI Perjuangan, Anies Baswedan, dan juga para buzzer-buzzernya ya meradang. Gimana enggak ya, tanggal 15 ini adalah momentum yang sangat indah di saat Bapak Prabowo, Bapak Jokowi ya saling memuji ya, saling memberikan support seperti itu. Bahkan Bapak Jokowi adalah salah satu ya mantan Presiden RI yang diberikan waktu dan tempatnya untuk berpidato dan berbicara. Ngomong-ngomong, presiden kelima kok nggak hadir? udahlah, oke. Intinya gini ya, jangan panas melihat kondisi saat ini yang begitu hangatnya seorang Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Ya, tamu undangan itu sangat sumringah bahagia. Oke, jadi gini ya, para buzzer banteng, para buzzer onta gitu ya, kalian ternak-ternak banteng, ternak-ternak onta, udahlah ya. Ini tuh sebagian besar masyarakat Indonesia, elit politik yang ada di negara kita itu udah adem ayem, seneng ya. Kalau kalian masih begini-begini saja, begitu-begitu saja ya, adanya iri dengki ya, suka fitnah, suka omon-omon, tolong periksakan kejiwaan kalian. Oke? Kasihan. Wow. Jadi ada yang DM saya, bro ya, Bang, Ibu Megawati tercinta itu diundang nggak, Bang? Saya jawab, Megawati itu diundang, bro ya, sebagaimana beliau adalah mantan presiden, beliau juga ketua partai, semua ketua partai itu diundang ya. Tapi beliau tidak hadir, mungkin beliau ini sedang nggak enak badan atau gimana ya, kita maklumi ya karena usia. Dan juga Mbah Amin juga nggak datang. Tapi dia, apalagi dia si Amin itu ya, ketua umum partai apa sih, partai Burik atau partai apa, juga nggak datang. Ya nggak penting juga lah ya. Intinya kalau namanya mantan presiden yang sudah sepuh-sepuh, kalau sampai nggak datang itu jangan dibully ya teman-teman. Maklum usia, mungkin nggak enak badan, encok atau gimana, kita maklumi ya. Ya gitu aja. Iya, teman-teman ya. Barusan kita melihat bersama komentar gitu ya, atau VT yang dibuat oleh Mas Prahen Wijaya, ya, mantan pendukung Pak Uban ya, yang mantan gubernur Jawa Tengah, yang menurut yang bersangkutan sangat kemelinti. Ya iyalah. Dan barusan kita dengar bareng-bareng ya 3 VT-nya yang saya gabung menjadi satu karena menurut saya masih sangat relate, masih sangat berhubungan dan masih sangat relevan gitu. Intinya ya saya sependapat ya dengan apa yang dia sampaikan, apalagi juga ya tidak menuduh kan seperti itu ya, cuma ya menyindir-nyindir dikit lah. Siapa Bang yang disindir Bang? Ya nggak tahu lah, tadi kan udah kita dengar bareng-bareng. Kalau menurut saya sih yang paling disindir oleh Mas Prahen Wijaya adalah Mak Kebo gitu kan. Yang nggak diundang gitu loh. Diundang apa nggak diundang sih? Ya kemungkinan besar diundang teman-teman ya. Kemungkinan besar diundang, cuma kemungkinan besar nggak mau hadir gitu ya. Ya makanya kan pura-pura itu ya kan, pura-pura ke luar negeri gitulah, menjalankan ibadah tertentu gitu. Katanya takut jadi tersangka Bang. Oh iya, karena ada 2 alasan itu, takut, jadi tersangka, terseret kasus, Sekjen Moncong Kura-Kura, dan juga, takut, bertemu Jokowi ya, takut bertemu Jokowi pada ulang tahun Gerindra. Jadi mending pura-pura ajalah gitu. Lanjut. Kenapa? Di sini, Cek. Nampaknya hari ini hari yang, mengerahkan dan menggerahkan maksudnya ya.
dan kepanasan bagi anak Oteng dengan kemesraan Pragib dan Pak Jokowi ya. Oteng ini adalah onta dan kebo gitu ya. Loh kok bisa bang onta dan kebo? Tengnya itu apa? Ya kebo gitu loh. Loh sejak kapan teng jadi kebo? Ya tahu sendirilah. Sejak sekarang ya. Kemesraan Pragib, Prabowo Gibran dan Pak Jokowi bahkan saling melempar pujian di acara HUT Gerindra karena selama ini mereka berharap dan berusaha memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan pada akhirnya gagal maning son. Karena tidak tahan melihat gagal maning son, mending pura-pura aja ibadah ya ke negara Timur Tengah gitu kan. Biar apa? Ya kalau nangis biar nggak kelihatan gitu kan. Nggak ada yang tahu. Dipikirnya menangis di depan Ka'bah itu karena doa ya kan, karena pengakuan dosa dan lain sebagainya. Nggak tahunya karena ngelihat kemesraan antara Jokowi dan Prabowo. Lanjut. Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Ya, ini keren sekali ya. Jadi saya sangat salut sekali kepada Prabowo. Seperti halnya juga saya mengagumi Jokowi gitu ya. Jadi walaupun bagaimanapun ya sikap seseorang, bagaimanapun kita diperlakukan kurang baik oleh orang tertentu, kita tetap harus mengingat jasa-jasanya. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ketika berpidato yang bersangkutan tidak menggunakan pin bendera sebagai tanda seorang presiden, berarti yang bersangkutan berpidato sebagai Prabowo sebagai pribadi dan Ketua Umum Gerindra ya. Tetapi isi pidatonya sangat keren sekali. Tidak mengandung unsur adu domba dan tidak memanaskan telinga. Lanjut. Kabinet Prabowo dikritik kabinet gemuk, tapi katanya yang penting hasil. Coba kita cek lebih dalam teman-teman. Ada orang-orang pintar. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Dalam Negeri, 27 Menteri Luar Negeri, 27 Panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto itu menanggapi dengan santai sama kritik soal kabinetnya yang dianggap terlalu besar. Dimana di acara ulang tahun Partai Gerindra, beliau itu bilang, nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Tapi ya pertanyaannya ya Pak ya, beneran bakal efektif atau malah tambah birokrasi jadi makin ribet? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kabinet gemuk ini solusi atau beban? Coba share pendapat kalian, drop komen ya. Ya, teman-teman, konten barusan sudah tidak berhubungan ya dengan beberapa video yang sebelumnya kita saksikan ya. Walaupun masih sama berhubungan dengan pidato Prabowo pada saat ulang tahun Gerindra, tetapi tema yang sedang dibahas sudah berbeda ya. Jadi barusan ini membahas tentang koalisi, bukan koalisi, kabinet merah putih ya, kabinet pemerintahan Prabowo, yakni kabinet merah putih yang dianggap terlalu gemuk, terlalu banyak orang ya. Tadi Prabowo sudah menjelaskan Timor Leste ya, bekas bagian dari wilayah negara Republik Indonesia yang luasnya itu setara dengan Bogor katanya Prabowo, itu aja kabinetnya diisi oleh 28 orang. Coba bayangkan ya kan, Indonesia yang luasnya itu berkali-kali lipat ya negara-negara Eropa ya kan. Iya wajar lah kalau kabinetnya gemuk. Iya lanjut. Emang benar untuk masuk dalam koalisi pemerintahannya Pak Prabowo, PDIP mensyaratkan untuk mengganti Kapolri? Loh, kok bisa sih? Emang salahnya Kapolri apa? Dilansir dari halaman inilah.com,
Sumber dari lingkaran pemerintahan menyebut PDI meminta Kapolri Listio Sigit diganti. Kok diganti sih? Alasannya apa? Kapolri dianggap terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan selain Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI juga masuk dalam isu pergantian tersebut. Ya, semoga saja ini hanyalah sebuah isu dan kita tunggu keterangan resmi dari PDI Perjuangan ya. Nah, ini ya. Ini sering sekali saya mendengar desas-desus seperti ini teman-teman ya, walaupun saya juga tidak tahu gitu benar ataukah salah. Ya kalau nggak tahu benar ataukah salah ngapain disajikan Bang? Ferguso ya, perlu ente tahu ya. Kami menyajikan konten-konten itu untuk kita diskusikan bersama, kan begitu. Iya, biar kita ngerti, oh ternyata ini hoax, oh ternyata ini benar, kan begitu ya toh. Kalau diputuskan sendiri, ya siapa tahu ya kan keputusan kita keliru ya kan, dugaan kita keliru, makanya kita sajikan untuk kita diskusikan bersama. Jangan dipikir komentar-komentar Anda itu tidak kami baca semua, walaupun enggak kami balas. Kenapa? Ya kalau kami balas semua bisa keriting tangannya kan. Tapi percayalah komentar-komentar Anda tetap kami baca semuanya. Lanjut. Waduh. Ya, Prabowo ajak Kim ya, Koalisi Indonesia Maju berkoalisi permanen gitu ya. Kemudian partai terbesar di Indonesia berkomentar ya melalui ya apa ini kemarin itu jabatannya ketua DPP atau apa bidang apa begitu ya. Intinya mengatakan kami koalisi dengan rakyat. Jawaban yang sangat bagus sekali, cuma mengundang satu pertanyaan, nggak mengundang 1000 pertanyaan, satu pertanyaan yang mengundang, yang diundang gitu ya. Maksudnya berkoalisi dengan rakyat yang mana gitu. Setelah kandang tumbang, sekarang ingat rakyat yang mana? Nah kan sama dengan pertanyaan saya, rakyat yang mana? RT 16, RW 24, ya enggak lah, RT 24 itu anak-anak wabah. RT 16 aja ya udah nggak masalah ya. Lanjut. Pak, soal adanya koalisi permanen yang kayaknya nih buat mengamankan Pak Prabowo di Pilpres berikutnya. Tidak apa-apa. Saya kira itu hak politik di antara semuanya. Orang bisa bersepakat untuk membuat itu. Dan kami menghormati sih. Gerindra kan PD nih Pak, mengajukan Pak Prabowo menjadi capres di 2029. PDIP sikapnya gimana? Bakal mengajukan lagi ke ada nama atau bahkan kita bukan ikut-ikutan, tapi kita menghormati sebuah proses. Maka ketika kemudian ada partai yang sudah menentukan dirinya untuk membuat sikap politik dan kemudian menyiapkan, tentu kita hormat. Kalau PDI Perjuangan ada mekanismenya. Kita sedang menyiapkan konsolidasi, kita sedang menyiapkan kongres gitu ya. Jadi kalau kita secara kelembagaan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya. Jadi kita bukan yang kesusu dan ikut-ikutan. Pak, ini terkait dengan Pak Hasto, Pak. Kemarin pra-peradilan ditolak oleh PN Jaksa. Tidak diterima gitu, Pak. Itu iya kan? Iya. Bukan ditolak, tidak diterima. Tidak diterima, Pak. Mungkin tanggapan sedikit dari Bapak. Iya, saya kira saya tidak tahu nanti dari penasihat hukumnya, tapi tidak diterima itu bisa mengajukan kembali. Karena biasanya tidak diterima itu pasti ada alasan administratif. Kalau saya baca dari media kawan-kawan kemarin, ini mesti dipisah gitu dan sebagainya. Rasanya kalau saya sih mendorong pra-peradilannya diajukan kembali. Tapi saya tidak tahu nanti apakah Pak Hasto secara pribadi, terus kemudian dari partai dan dari lawyernya nanti akan bersikap seperti itu. Saya kira kita mesti membuka seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi. Berarti upaya hukumnya belum apa-apa dari PDI Perjuangan? Kalau tidak diterima, kita kan masih bisa mengajukan upaya untuk pra-peradilan. Dan ini masih pra-peradilan kan, belum menyidangkan isinya kasusnya yang sebenarnya. Itu kan nanti di pengadilan. Jadi masih panjang prosesnya.
Iya, ini, menurut saya adalah sebuah pernyataan yang sangat tidak berguna sekali ya. Saya nggak tahu kenapa ini kok dimasukkan, dalam deretan video daftar tonton ya, sebagai materi, dalam konten-konten yang kami buat. Karena menurut saya, ya pernyataan orang barusan ini, Ketua RT 16% ini adalah sebuah pernyataan yang kosong gitu ya. Memang ngomongnya panjang gitu ya, 2 menit ya, hampir 2 menit lah. Tetapi kalau saya rasa-rasa itu sama saja ketika saya mendengarkan ya, knalpot gitu loh, kelondang-kelondeng kelondang-kelondeng kelondang-kelondeng, nggak ada isinya gitu loh. Ngomong apa sih? Yang ngomong yang katanya itu harus slim lah, harus kurus lah. Daripada mikirin, memberikan komentar ya, mengomentari pemerintahan presiden, udahlah mending, bagaimana caranya elektabilitas Anda itu naik gitu loh. Jadi kalau tahun 2029 Anda dicalonkan lagi sebagai calon, presiden, itu minimal itu, nggak 16% lagi gitu loh, minimal 17% lah. Ah, minimal naik 1% gitu loh. Daripada ngomentarin, kabinetnya Prabowo, udahlah kalah ya udah kalah, nggak usah ngomentarin kabinetnya calon presiden yang menang ya kan. Calon presiden yang menang kan Prabowo, sekarang sudah diangkat, dia membuat sebuah kabinetnya gemuk, nggak usah dikomentarin, bukan urusan kau itu. Aduh aduh. Ya teman-teman, sudah kita, saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian, depan kita lihat bersama video tentang komentar beberapa kader Kebo ya, tentang koalisi permanen ya, bukan di bagian depan tetapi di bagian belakang-belakang ya. Ngapain sih pakai ditanya ya kan, kader Kebo pakai ditanya itu ngapain gitu loh. Hah? Kan sebentar lagi Kebo akan delosor sendelosor-ndelosornya toh. Atau mungkin akan hilang dari peta perpolitikan Indonesia. Hah? Malah tadi ada yang menyebut ya bahwa Kebo akan berkoalisi dengan rakyat. Aduh, itu mah jawaban orang yang nggak punya jawaban sebetulnya teman-teman ya. Hah? Emang rakyat bagian mana yang mau, dijadikan koalisi, oleh Kebo ya kan? Sekarang ingat rakyat, dulu, mana ada. Aduh aduh aduh. Ya teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang, lanjutan peringatan, ulang tahun Gerindra ya. Lanjutan kabar maksudnya tentang peringatan ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang menurut saya sangat fenomenal. Kenapa saya katakan fenomenal? Karena di momen tersebut Prabowo telah, membungkam gitu ya, muncung para sengkuni yang selama ini, memfitnah Jokowi ya, juga membungkam muncung emak Kebo yang selama ini sudah memberikan gratifikasi kepada Prabowo berupa minyak urut dan nasi goreng. Presiden kok disogok minyak urut toh, Mak? Ah, ya, intinya pidato Prabowo tersebut, menyebabkan, banyak sekali ya orang yang, sakit hati teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan, kader-kader Kebo, anak-anak Kebo ya, anak-anak onta ya kan. Ya cuma banyak neti yang mempertanyakan, kenapa kok dalam acara yang sangat istimewa tersebut ya, yang dihadiri oleh banyak tokoh dan ketua umum parpol, kok Kebo nggak ada gitu loh. Kok mak Kebonya nggak ada, minimal, sekjen moncong kura-kura lah. Ah, denger-denger sih ya, denger-denger mereka sedang kelojotan gitu ya, sedang kejang-kejang. Jadi walaupun sudah diundang, tapi mereka memilih tidak hadir dan pura-pura, sedang beribadah di luar negeri ya. Aduh aduh aduh. Iya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.